Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. والخامس الركوع وأقل فرضه لقائم قادر على الركوع معتدل الخلقة سليم يديه وركبتيه أن ينحني بغير انحناس إلى آخر. والخامس rukun yang kelima ar-ruku' yaitu ruku'. Wa aqallu fardihi liqa'imin qadirin 'ala ar-ruku'i. Sekurang-kurangnya kewajiban ruku sekurang-kurangnya kewajiban ruku liqa'imin qadirin 'ala ar-ruku'i bagi orang yang mampu berdiri mu'tadilil khilqati yang bentuk tubuhnya selamat, mu'tadilil khilqati yang bentuk tubuhnya salimi yadaihi wa rukbataihi tidak cacat kedua tangan dan lututnya. Salimi yadaihi wa rukbataihi tidak cacat kedua tangan dan lututnya. Ayyan haniya bi ghairi inhinas yaitu dengan membungkuk. Ayyan haniya membungkuk
bighairi inhinas, dengan tidak membungkukkan pantat, bighairi inhinas, dengan tidak membungkukkan pantat, dan mengangkat kepala ke atas. Qadara bulughi rahataihi rukbataihi, sekadar kedua telapak tangan bisa sampai pada kedua lututnya. Bisa sampai kepada kedua lututnya. Lau arada wada'uhuma alaihima, seandainya kedua tangan itu diletakkan pada kedua lutut tersebut. Fa illam yaqdir ala hadzal ruku', jika tidak mampu melakukan ruku', jika tidak mampu melakukan ruku', inhana maqdura, maka boleh membungkuk dengan semampunya, maka boleh membungkuk dengan semampunya, wa awma'a bi tarfihi, dan boleh berisyarat dengan matanya, dan boleh berisyarat dengan matanya. Wa akmalur ruku'i, dan praktek ruku' yang paling sempurna, wa akmalur ruku', dan praktek ruku' yang paling sempurna, taswiyatur raki'i dhahrahu
wa unuqahu, yaitu orang yang ruku meratakan punggungnya dan lehernya. Taswiyatur raki'i dhahrahu, yaitu orang yang ruku meratakan punggungnya dan lehernya. Bihaitsu yasirani kasafihatin wahidatin, sehingga menjadi seperti safihatin wahidatin, ya, sehingga menjadi seperti safihatin wahidah, satu lembar papan. Satu lembar papan. Wa nasbu saqaihi, sambil menegakkan kedua betisnya, sambil menegakkan kedua betisnya, wa akhdhu rukbatayhi biyadayhi, dan memegang kedua lututnya, dan memegang kedua lututnya, biyadaihi, dengan menggunakan kedua tangannya. Biyadaihi, dengan menggunakan kedua tangannya. Ya. Jadi rukun yang kelima daripada rukun-rukun salat yang sudah kita bahas, yaitu ar-ruku'u, ya, ruku. Ya. Nah, sempurnanya ruku adalah bagaimana meratakan, ya, punggung dengan lehernya. Ya. Jadi bagaimana meratakan punggung dan leher pada saat ruku. Ya, tidak boleh ya, seperti cara yang dilarang, yaitu inhinas, ya. Ya. Kemudian, ya, kalau tidak mampu ruku dengan, ya, cara yang ditentukan, maka boleh bungkuk dengan semampunya. Ya, kalau memang tidak mampu untuk ruku dengan sesempurnanya, maka boleh ruku dengan semampunya. Mungkin karena faktor usia atau ada penyakit yang diderita sehingga tidak mampu untuk membungkuk, maka boleh ruku dengan semampunya.
Atau memang kalau sudah tidak mampu membungkukkan badan, maka boleh memakai isyarat dengan mata. Nah, itu. Ini bagi orang yang memiliki uzur atau halangan di dalam melakukan ruku. Ya. Nah, kemudian pada saat ruku, nah itu kedua betis ditegakkan. Ya. Kedua betis ditegakkan dan kedua telapak tangan memegang kedua lutut. Ya. Jadi kalau ruku tidak boleh betis yang dipegang, tapi yang dipegang itu adalah kedua lutut. Karena ada juga orang biasa ruku, ya betisnya yang dipegang. Padahal sebenarnya yang betul itu pada saat ruku yang dipegang itu adalah kedua lutut. Ya. Tidak boleh juga ya kepalanya terlalu di bawah kemudian pantatnya di atas. Ya, seolah-olah mau jungkir balik pada saat ruku. Nah itu. Jadi harus rata. Ya, seperti papan yang lurus. Ya, satu lembar papan. Nah, itu begitu lurusnya pada saat ruku. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat kalau beliau ruku dan disimpan semacam segelas air di punggung Rasulullah pada saat ruku, maka ya gelas itu tidak akan goyang dan airnya tidak akan tumpah. Karena ya lurusnya cara Rasulullah pada saat melakukan ruku di dalam salat. Nah, tidak boleh juga pada saat ruku ya kepala terlalu diangkat. Ya, kepala terlalu diangkat naik ke atas. Nah, itu. Kemudian wasadisu yang keenam. Nah, rukun yang keenam at-tuma'ninatu. Tuma'ninah di dalam ruku. Ya, at-tuma'ninah. Ya, tuma'ninah dalam ruku. Wahia sukunun ba'da harakah. Yang dimaksud tumaknina adalah sukunun ba'da harakah, yaitu diam setelah melakukan gerakan. Sukunun ba'da harakah yaitu diam ba'da harakah setelah melakukan ya gerakan ya. Nah, jadi ya yang dimaksud tumaknina adalah berhenti sejenak atau berdiam setelah melakukan suatu gerakan. Nah, artinya pada saat selesai ruku, nah itu tidak langsung i'tidal. Ya. Itu pada saat ruku itu harus tenang. Ya. Ada yang mengatakan bahwa tumaknina itu adalah pada saat melakukan gerakan salat, contohnya pada saat ruku, ya pada saat kita ruku
Nah, jangan dulu langsung baca doa. Paling tidak kalau sudah yakin lurus punggungnya dan kepalanya, maka baru baca doa. Nah, atau pada saat melakukan suatu gerakan, nanti zikir atau wirid atau doa yang dibaca pada saat gerakan itu, nah, setelah berdiam selama kalimat subhanallah. Ya, jadi seperti itu. Jadi tumak nina, ya. Jadi di dalam tumak nina tidak disyaratkan harus benar-benar dalam kondisi diam tanpa bergerak. Ya, ya, yang penting ada ya, waktunya itu seukuran membaca subhanallah. Ya, yang memisah antara dua gerakan, ya, yaitu gerakan tubuh saat ruku dan gerakan berdiri untuk i'tidal atau bangkit dari ruku. Ya, agar supaya apa namanya itu ada pemisah antara gerakan ruku orang yang salat dengan i'tidal. Ya, sehingga dua gerakan ini itu kelihatan, ya, atau nampak terjadi secara berkesinambungan. Jadi seperti itu. Ya. Ini pentingnya gerakan ruku. Ya. Kalau rukuknya laki-laki itu agak terbuka sedikit. Terbuka apa namanya? Sikunya. Nah, kalau perempuan itu agak merapat. Itu bedanya rukuknya perempuan dengan laki-laki. Ya. Jadi kalau laki-laki itu agak keluar sedikit sikunya. Nah, kalau perempuan itu rapat. Karena wanita memang sifatnya tertutup. Jadi disunnahkan, dianjurkan di setiap gerakan salat itu merapat, tertutup. Nah, kalau laki-laki itu sifatnya terbuka. Kemudian as-sabi'u, rukun yang apa? Yang ketujuh, ya. As-sabi'u, rukun yang ketujuh, ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidal. Bangun dari ruku, ar-raf'u minar ruku'i, bangun dari ruku, wal i'tidalu qa'iman ala hay'ati allati kana 'alaiha qabla ruku'ihi. Ya. Dan i'tidal dalam keadaan qa'iman, berdiri. Ya. I'tidal dalam keadaan berdiri. Ya. Jadi rukun yang ketujuh daripada rukun salat itu adalah ar-raf'u minar ruku'i, bangkit dari ruku, atau bahasanya i'tidal dalam keadaan berdiri. Berdirinya itu seperti keadaan pada saat sebelum ruku. Jadi pada saat, ya, berdiri membaca surah Al-Fatihah setelah takbiratul ihram, nah itu berdirinya seperti itu. Jadi i'tidal, bangkit dari ruku,
dalam keadaan berdiri seperti berdirinya seseorang yang salat sebelum melakukan ruku, ya, qadirun alaih, yang mampu melakukan berdiri secara sempurna. Ya, dan ya, duduknya orang yang tidak mampu berdiri. Nah, jadi kalau misalnya bangkit dari ruku dalam keadaan salat duduk, nah, sebelum membungkukkan badan, nah itu yang dikatakan berdiri dalam keadaan duduk. Artinya duduknya orang-orang yang tidak mampu melakukan berdiri. Nah, maka yang dikatakan i'tidal bagi orang yang salat duduk yaitu bangkit dari ruku, ya seperti ya duduknya orang sebelum melakukan yang namanya ruku. Ya, anak-anakku sekalian, ya untuk ruku ini tentunya tidak sempurna kalau tidak dipraktekkan ya. Nah, saya mau ambil beberapa santri untuk mempraktekkan cara ruku ini. Ini banyak saya lihat kumpulan solid ini. Ya coba maju ke depan, praktekkan caranya ruku. Bagaimana kalau ruku di dalam salat? Ya sini, coba menghadap ke, ya, ya di sini, di sini. Di sini berdiri. Iya berdiri dulu, berdiri dulu. Ya, coba bagaimana takbir seperti yang sudah kita pelajari. Coba bagaimana caranya takbiratul ihram. Berdiri, jangan miring kakinya satu, kasih lurus. Ya, coba takbir, ya, coba takbir. Ya, coba dulu baca, ya anggaplah ini niatnya salat subuh. Ya, coba baca niat salat subuh. Kasih keras suaranya. Ya, nah, coba takbir. Ah, kalau takbir, itu apa namanya, jangan dikasih masuk di sini, jari jempolnya di telinganya, tidak ada jilalat masuk. Nah, cukup di luarnya saja, ini jari jempolnya ini sejajar dengan daun telinganya di bawah, coba. Nah, tangan menghadap ke kiblat, jari-jarinya kasih lurus, jangan terlalu rapat, biasa saja, kasih renggang saja seperti ini. Nah, coba. Jangan Allah. Jadi nanti dibaca Allah pada saat takbir dibuang ya. Allah, bukan Allah. Nah, lihat, nanti pada saat tangan ingin turun ke bawah baru bilang Allah. Jadi angkat tangannya baru Allah. Jangan pada saat diangkat tangan baru bilang Allah. Jangan bilang Allah, tidak. Tapi tangan nanti ucapkan Allah pada saat tangan turun ingin bersedekap. Allah. Nah, coba angkat memang tangannya di telinganya. Ya, baru. Ya. Ya, cara memegangnya itu apa namanya? Ini pergelangan tangan ini sejajar ya, lurus, sejajar. 3 jari yang memegang, 2 jari yang lurus. Ini. Ya, 3 jari, ya. Artinya jari jempol, jari kelingking dan jari manis yang memegang, jari telunjuk dan jari tengah yang lurus. Jadi seperti ini. Ya. Ini pergelangan ya, pertemuan antara pergelangan tangan. Tuh, coba, coba diulangi takbirnya. Ya, saya lihat. Ya, ya. Yang akbar, hu akbar, Allahu akbar, bukan wekbar. Coba, tidak ada wekbar. Nah, coba ulang. Allahu akbar, bukan wekbar. Nah, coba.
Ya. Iya, bersedekah. Iya. Coba ruku, angkat tangannya seperti kalau takbir. Ya, caranya ruku, ya. Kalau ruku, ya coba kasih turun sedikit, kasih turun. Jangan terlalu. Ini kasih keluar sedikit. Kasih begini, kasih keluar ya. Kasih keluar sedikit, kemudian turun-turun sedikit, turun-turun ya. Nggak bisa ruku, ya. Ya, caranya megang, itu kalau caranya megang lutut seperti ini ya. Ini, kasih keluar sedikit sikunya ya. Jangan juga terlalu nanti kau siku jamaah yang ada di samping. Ya, ya seperti itu ya. Coba angkat-angkat sedikit kepalanya naik. Ya, itu ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin postur tubuh temannya ini memang bungkuk seperti tidak bila lurus. Jadi bungkuknya seperti itu pada saat ruku, ya. Nah, jadi seperti coba ya tidak. Ya, jadi tidalnya seperti itu. Ya bagus. Ya santai silahkan duduk. Ya coba kamu sini naik praktek. Ya, sini 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 naik di sini. Ya, naik di sini. Ya. Jadi caranya takbir sampai ruku seperti itu ya. Ya coba di situ. Ganti posisinya temannya. Ya coba niat salat duhur. Apa niatnya salat duhur? Oke. Coba takbir. Hmm. Allah, Allah, jadi takbirnya itu pada saat atur Allah, ya, Allah, kasih bergerak juga tangannya ya, Allah. Jadi tangannya bergerak sampai takbirnya tangannya itu Allahu akbar. Nah, jangan Allahu akbar. Nah, tidak seperti itu. Coba ulang. Posisi tangan kalau bersedekap bagaimana ya? Di bawahnya dada, di atasnya pusat, ya. Tidak, jangan juga terlalu di bawah. Ya, ya coba baca Al-Fatihah. Tahu doa iftitah? Nah, coba baca doa iftitah. Mau doa iftitah yang panjang atau Allahumma ba'id bani sembarang. Coba baca. Allahu akbar kabiraka. Ya, jangan cepat sekali. Inna salati bukan inna salati. Inna salati ya. Coba baca Al-Fatihah. Seperti kalau salat. Coba. Ya. Ya. Iya, coba ruku, ya kasih turun-turun sedikit kepalanya. Kasih turun 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 turun. Ya, tangannya tadi sikunya kasih keluar sedikit. Memang tadi saya contohkan. Ya, kasih keluar sedikit sikunya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini sudah bagus caranya ruku ya.
Ya ini, kalau disimpan di sini satu mangkok bakso tidak tumpah. Nah, coba bangkit dari rukuknya, apa dibilang? Iya, apa dibaca? Hmm, apa yang dibaca? Qul i'tidal. Hah, hah, hah? Kenapa disingkat? Rabbana walakal hamdu, ah, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ah, bisa juga Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya, itu ya. Jadi seperti itu. Nah, coba ya, coba kamu Wahyudi. Kemudian dua orang di belakang. Ya. Jadi Wahyudi imam, makmumnya coba itu yang segar-segar badannya. Ya itu juga. Ya, sini dua orang. Ini yang imam. Nah, coba Wahyudi yang imam. Ya, di sini. Ya, Wahyudi di situ. Nyangkut kalau di situ nanti baku senggol ke sama tembok. Ya, coba praktekkan. Ya, ya salat maghrib lah. Coba, coba. Ya, coba baca niat salat maghrib semua. Satu, dua, tiga. Ah, coba dulu Wahyudi dulu. Coba Wahyudi baca niatnya salat maghrib, posisinya sebagai imam. Ya, oke. Nah, coba baca niat salat maghrib, niatkan dirinya sebagai makmum. Dua orang. Coba. Nah, coba takbir Wahyudi. Nah, seperti orang salat ya. Coba bagaimana kalau salat? Ya. Jangan ku dulu takbir belum takbir imam. Sudah takbir kan? Coba. Nah, lihat. Kasih Wahyudi, kasih kasih ke atas sedikit lagi. Ya. Enggak usah mau pegang-pegang begini. Posisi anu saja ya. Perkirakan saja. Coba susul. Coba baca Al-Fatihah. Ya. Ya. Jangan semuanya. Saya mau lihat bagaimana caranya amin. Coba baca. Ulangi siratal ladzina. Ya. Kenapa kau sembahyang miring? Seperti kalau salah lihat ke bawah. Ini kalau sembahyang sembarang dia lihat. Ah. Coba ulang siratal ladzina. Ah. Ah. Impu imam tidak baca amin. Ah. Jadi caranya baca amin jadi waladdallin. Lamanya diam seperti lamanya baca kalimat subhanallah. Jadi makmum juga harus perkirakan itu biar sama-sama takminnya imam dengan makmum. Karena kenapa? Karena
takmimnya imam itu bersamaan dengan takmimnya malaikat. Kalau makmum sama-sama takmimnya imam, maka makmum akan diampuni dosanya. Nah, coba ghairil maghdubi. Ya, ghairil maghdubi langsung. Ya, begitu. Nah, coba ruku. Ya, tahan dulu, tahan. Coba wahyu di nenek sedikit. Kasih kepalanya turun-turun sedikit. Turun lagi sedikit. Sedikit lagi. Ya, jangan mau pegang bajumu, bukan baju yang dipegang, lutut. Ya, kasih keluar sedikit sikunya. Keluar sedikit, kasih keluar. Seperti itu caranya pegang lutut. Ya, kasih begini caranya pegang lutut, kasih begini. Begini, kasih bengkok tangan begini, gini. Bukan, ini. Ya, begitu. Jangan juga terlalu miring. Ya, kasih, jangan mau kuliah Wahyudi. Tidak gitu, tidak lari jipu imam. Ya, berdiri di sini. Ya, kasih angka-angka sedikit ke jangan duduk begini. Ya, ya. Jangan mau melihat ke atas. Tunduk-tunduk sedikit. Ya, tunduk. Ya, ya. Ya, oke. Coba Wahyudi. Tidak. Ya, seperti itu. Ya, duduk. Duduk. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan dulu bergerak sebelum sempurna gerakannya imam. Ya. Jadi imam dulu yang bergerak, baru makmum. Jangan dahului imam. Siapa yang mendahului imam? Jadi kalau ada makmum yang mendahului imam ketika salat, maka nanti di hari kemudian dibangkitkan dengan kepala himar. Tahu himar? Ya, seperti kepalanya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi saya harap, ya itu praktek salatnya kan sudah kita pelajari takbiratul ihram, berdiri, ruku. Nah itu caranya ruku seperti itu ya. Jadi tolong ini apa namanya cara salatnya diperbaiki. Jadi fikih ini bukan hanya ditulis dan dipelajari tapi juga dipraktekkan. Jadi ilmu itu akan berguna, bermanfaat ketika ilmu tersebut apa yang sudah kita pelajari itu dipraktekkan secara baik. Ya, baiklah anakku sekalian, ya untuk pertemuan kita pada subuh hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, saya juga kaget tadi kenapa banyak pasukan Solin di sini. Ya, ya. Mau dipoto dulu Solin. Nah, itu ya. Jadi anak-anakku sekalian, ya saya harap ya ini tolong diperhatikan baik-baik ya. Ya, praktek salatnya apa namanya diperbaiki. Ya, jangan sampai jadi sorotan di tengah masyarakat. Ya, jadi tadi ya sudah bagus. Jadi Wahyudi bagus caranya imam. Ya. Yang pertama ambil lagunya Syekh Mahir, kemudian belok ambil Syekh Musyahri Rasyid. Nah, bagus juga itu. Ya, kalau bisa istiqamalah satu lagu dulu ya. Jangan jangan campur sari lagu-lagunya. Itu ya, itu. Kalau perlu ya latihan lagi, ya. Pertamanya wah, ini Syekh Mahir ini, pas di pertengahan, kenapa belok ke Musyahri. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Baiklah anakku sekalian, untuk pengajian kita cukupkan sampai di sini dulu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini diberkahi oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala ya membuka hati kita untuk menerima cahayanya yaitu ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad.
Allahumma inna nastaghfiruka la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an mubaraka wa rizqan halalan tayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum warhamna. Allahumma tawil umurahum wa sahhi ajsadahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.